Nanti juga asam amino akan mengalami proses yang disebut transaminasi. Ini proses perubahan ya, perubahan bentuk asam amino karena adanya pemindahan gugus amin. Entah dia akan menjadi badan keton atau asetil-CoA atau menjadi asam amino lain ya dalam bentuk glutamat ya, atau diubah menjadi glukosa tadi ya. Kalau dia diubah menjadi asetil-CoA maka dia akan masuk ke dalam siklus Krebs ya, nanti masuk ke jalur pembentukan energi. Kalau diubah menjadi glutamat, dia akan mengalami proses lain yang disebut deaminasi atau kehilangan gugus amin. Nanti akan menghasilkan urea ya, dimana urea ini akan dibuang melalui saluran kemih ya, melalui ginjal. Nah, ini yang disebut dengan transaminasi. Namanya trans artinya pemindahan, aminasi ya, amin itu pemindahan gugus amin ya. Kenapa disebut pemindahan gugus amin ya? Jadi proses di mana suatu asam amino bertemu dengan suatu asam keto, asam alfa amino bertemu dengan asam alfa keto, dia akan mengalami pergantian posisi ya. Di mana gugus amin ini gugus amin dari suatu asam amino akan berubah posisi dengan atom oksigen dari asam alfa keto. Sehingga asam amino tadi ya akan berubah menjadi asam keto, sedangkan asam keto akan berubah menjadi asam amino. Jadi semacam perpindahan atau pertukaran posisi ya. Yang tadinya asam amino memiliki gugus amin kemudian diganti dengan oksigen menjadi asam keto. Sedangkan asam keto dia akan mendapatkan gugus amin tadi, oksigennya disumbangkan ke asam amino yang tadi ya. Jadi dia berubah menjadi asam amino. Nah, ini adalah disebut dengan transaminasi. Apa sih fungsi transaminasi? Contoh transaminasi misalnya ya, pada saat asam amino glutamat ya, gugus aminnya akan bertukar dengan oksigen yang dimiliki oleh oksigen yang dimiliki oleh asam keto yaitu pirufat ya. Jadi di oksigen dari atom C pertama dari asam pirufat ini akan bertukar posisi dengan gugus amin dari asam amino glutamat. Sehingga asam amino glutamat akan berubah menjadi asam keto yaitu alfa ketoglutarat karena gugus aminnya lepas pindah ke pirufat, sedangkan dia mendapatkan oksigen di sini. Sedangkan asam pirufat ya karena dia mendapatkan gugus amin berubah menjadi asam amino alanin ya. Inilah salah satu contoh transaminasi. Fungsinya memang untuk mengubah salah satu bentuk asam amino menjadi bentuk asam amino yang lain ya, mengubah glutamat berubah menjadi alanin. Ini contohnya terjadi dalam otot ya. Otot ini sangat membutuhkan asam amino dalam bentuk alanin. Kalau alanin ini sudah mulai menipis, maka dia akan mengubah asam amino dari glutamat menjadi alanin. Ini salah satu contoh saja. Contoh lain misalnya ya, asam amino glutamat ya bergabung dengan asam keto oksaloasetat, gugus aminnya itu berubah ya, berubah posisi, bertukar dengan oksigen yang ada di oksaloasetat, maka asam amino glutamat yang tadinya asam amino dia akan berubah menjadi asam keto yaitu asam alfa ketoglutarat. Sedangkan asam keto oksaloasetat setelah dia mendapatkan gugus amin dia berubah menjadi asam amino aspartat ya. Aspartat itu memang dibutuhkan sebagai sumber energi dan juga untuk bahan-bahan penyusun imun tubuh. Jadi memang transaminasi ini sangat berguna untuk mengubah suatu asam amino dari satu bentuk ke bentuk yang lain sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, setelah transaminasi kita masuk ke deaminasi oksidatif. Kenapa disebut deaminasi? Ingat saja D artinya membuang, amin ya gugus amin, deaminasi artinya membuang gugus amin. Oksidatif ya karena dia membutuhkan oksigen pada proses deaminasi ini. Contohnya adalah asam amino glutamat. Ya. Gugus aminnya ini dibuang ya dengan bantuan oksigen dan enzim glutamat dehidrogenase. Ya. NH3 menjadi NH4 atau amonia. Nah, sedangkan posisi NH3 ini digantikan oleh oksigen sehingga tinggallah yang tadinya glutamat yaitu asam amino, dia tinggal kerangka karbonnya saja yaitu asam alfa ketoglutarat ya. Inilah hasil akhir dari deaminasi atau pembuangan gugus amin, mengubah asam amino menjadi kerangka karbonnya saja. Di mana jangan sembarangan, ternyata kerangka karbon ini memiliki banyak fungsi untuk didaur ulang karena dia merupakan prekursor untuk banyak hal seperti pembuatan glukosa atau untuk dibakar menjadi energi atau diubah menjadi
badan-badan keton gitu ya. Ini banyak sekali manfaatnya dari deaminasi oksidatif. Ya, tadi ya, badan karbon ini atau kerangka karbon ini entah akan digunakan atau dibakar atau dioksidasi menjadi energi, atau dia nanti juga bisa masuk ke dalam jalur gluconeogenesis, ya, diubah menjadi pirufat kemudian diubah menjadi glukosa, atau juga bisa dia masuk menjadi badan keton, ya. Kalau dalam keadaan kelaparan, tubuh kita butuh energi, terutama otak tidak bisa menggunakan asam lemak pada saat kelaparan, ya. Untuk membantu atau spare glukosa, maka kita butuh juga energi dari badan keton. Nah, kemudian amonia akan dibawa kemana? Amonia nanti akan dibawa bisa juga untuk biosintesis atau pembentukan asam amino lain, atau juga sebagai bahan baku dari nukleotida yang merupakan bahan genetik manusia. Nanti kita akan belajar di bagian nukleotida, ya. Atau NH4 ini nanti akan diubah menjadi urea, ya, masuk ke dalam siklus urea, diubah menjadi urea untuk dibuang. Kenapa dibuang? Karena urea merupakan bahan yang sangat toksik atau beracun bagi tubuh sehingga harus dibuang melalui ginjal dan saluran kemih, ya. Oke, inilah yang tadi saya katakan penghancuran atau katabolisme kerangka karbon tadi, ya. Kerangka karbon efek dari deaminasi mengubah asam amino menjadi kerangka karbonnya saja ternyata banyak sekali fungsinya, ya. Entah dia akan, ini kerangka karbon ini dari alanin, dari sistein, dari glisin, serin, treonin, triptofan contohnya, ya. Dia bisa masuk ke jalur pirufat, ya, dibentuk menjadi pirufat, diubah menjadi asetil-CoA, kemudian masuk siklus asam sitrat, ya, diubah menjadi energi, macam-macam. Atau bisa juga dia diubah menjadi oksaloasetat, masuk menjadi fosfoenol pirufat, kemudian diubah menjadi glukosa, ya. Contoh lain kerangka karbon dari isoleusin, dari leusin dan triptofan. Ini kan kerangka karbon yang sifatnya ketogenik, ya. Dia bisa diubah menjadi asetil-CoA, ya, bisa diubah menjadi asam lemak, bisa juga dia masuk ke dalam siklus asam sitrat untuk jadi energi, bisa juga dia diubah menjadi badan-badan keton tadi, ya, untuk suplai energi pada masa kelaparan. Nah, dan lain-lain ini teman-teman bisa baca sendiri di buku yang lebih lengkap. Nah, terakhir bagaimana urea dibentuk tadi, ya, yang berawal dari amonia, dia akan masuk ke dalam siklus urea. Ya, siklus urea secara singkat saja langsung saya jelaskan. NH4 ini dengan bantuan enzim karbomoil fosfat sintetase akan diubah menjadi karbomoil fosfat, kemudian langsung masuk ke dalam siklus urea menjadi citrulin, ya. Kemudian dengan bantuan aspartat tadi, ya, berubah menjadi arginosuksinat, kemudian arginosuksinat dengan bantuan enzim akan diubah menjadi fumarat atau juga diubah menjadi arginin. Ya, arginin dengan bantuan enzim arginase akan diubah menjadi urea. Nah, urea inilah yang akan dikeluarkan melalui ginjal dan dikeluarkan melalui saluran kemih, gitu, ya. Karena urea sifatnya sangat toksik atau beracun bagi tubuh. Nah, ternyata amonia ini selain diubah menjadi urea, dikeluarkan melalui urin, dia juga bisa berfungsi sebagai keseimbangan asam basa tubuh. Bagaimana urea atau amonia ini bisa menyeimbangkan asam basa dalam tubuh kita akan belajar pada seksi yang berikutnya, ya, pada pembelajaran berikutnya tentang keseimbangan elektrolit cairan dan asam basa. Terima kasih.